Yogyakarta, November tahun 1999. Bioskop Regent di Jalan Solo menjadi tempat favorit warga Jogja untuk menonton film-film Hollywood. Di bawahnya ada swalayan hero, ramai dengan ibu rumah tangga dan mahasiswa. Bioskop ini punya reputasi baik, pelayan ramah, suara bagus, dan tiket terjangkau. Namun, sejak awal bulan, hal-hal aneh mulai terasa. Pertanda awal, bau, suara, dan kursi bergerak. Petugas kebersihan bernama Pak Rono sering mengeluh ke manajer. Saya dengar ada orang ngobrol di studio jam 3 pagi, padahal semua sudah pulang. Bau plastik terbakar tercium di lorong studio 3, tapi teknisi tak pernah menemukan sumbernya. Seorang pengunjung bernama Nina, mahasiswi UGM, mengaku kursinya bergetar sendiri selama film horor diputar. Kupikir efek film, tapi temanku juga merasakannya. Kursi itu seperti bernapas. Sosok misterius, gadis penjual tiket baru. Awal November, seorang gadis muda bernama Rina diterima bekerja sebagai kasir tiket. Wajahnya manis tapi muram. Ia sering bicara sendiri saat menghitung tiket. Beberapa staf mendengar ia berbisik, "Nanti kita ketemu lagi di layar yang terbakar." Rina ternyata dulunya penonton setia bioskop itu, dan pernah koma 3 hari setelah sesak napas akibat kebocoran listrik kecil di Studio 3 setahun sebelumnya. Setelah sembuh, dia menghilang lalu kembali, tiba-tiba melamar kerja. Malam sebelum kejadian, Jumat, tanggal 26 November tahun 1999 malam hari. Studio 3 memutar film laga populer. Tiket penuh. Rina terlihat sangat senang. Salah satu staf, Mas Tony, melihat sesuatu aneh saat membuka ruang operator. Rekaman film goyang sendiri, seperti terbakar dari dalam roll. AC Studio 3 tiba-tiba mati, meski mesin pusat bekerja normal. Penonton mulai berkeringat, tapi tetap menonton karena film seru. Di kamera CCTV, terlihat bayangan seperti perempuan berjalan di lorong kursi baris C ke D, padahal tak ada siapa-siapa. Pukul 20.17, tragedi terjadi. Lampu berkedip, layar menggelap, suara keras seperti ledakan dari ruang panel listrik. Api menjalar cepat ke langit-langit. Saksi terakhir, Satpam Agus, berteriak. Orang-orang di Studio 3 nggak bisa keluar. Pintunya terkunci dari dalam. Asap tebal menelan seluruh lorong. Teriakan, tangisan, dan suara benda runtuh saling tumpang tindih. Pemadam datang terlambat karena macet. Sebagian besar selamat, kecuali 15 penonton di Studio 3, termasuk Rina. Namun dari hasil evakuasi, hanya 11 jasad ditemukan. 4 tidak pernah terlihat lagi. Seminggu setelah insiden, CCTV yang tersisa menunjukkan potongan aneh. Sosok Rina berdiri di depan layar, tersenyum, lalu menghilang saat api menjalar. Operator film bunuh diri seminggu kemudian, meninggalkan catatan. "Aku mendengar mereka bicara, mereka belum selesai menonton." 2 dekade kemudian, Empire XX1 dibuka tahun 2015. Gedung itu direnovasi, berubah nama menjadi Empire XX1. Studionya modern, mewah,
dilengkapi pendingin dan kursi elektrik. Tapi aroma kayu gosong kadang menyeruak tanpa sebab. Penonton pertama malam premier menyadari hal aneh. Suara tangis pelan di sudut studio meski film belum dimulai. Seorang petugas cleaning service mendengar langkah kaki cepat berlari, seperti sedang panik, padahal ia sendirian. Di ruang operator, film tiba-tiba mati, dan layar menampilkan gambar hangus, seperti film terbakar. Kesaksian penonton, Mas Heru, seorang dosen, mengajak istrinya menonton film drama Korea pada pukul 21.30 di Studio 3. Tapi saat film berjalan, istrinya menggigil. Ada yang duduk di sebelahku. Rambutnya hangus. Tangannya melepuh. Mas Heru menoleh, tak ada siapa-siapa di kursi itu. Tapi bau daging terbakar menyengat, dan layar tiba-tiba redup. Saat mereka keluar, petugas berkata, "Maaf Pak, barusan hanya Bapak dan Ibu yang masuk. Studio kosong." Horor setiap midnight. Setiap malam Jumat, di jam penayangan terakhir, penonton sering mengeluh. Kursi terasa ada yang menduduki. Tangan dingin menggenggam saat adegan klimaks. Bayangan perempuan berdiri di ujung layar. Security yang berjaga malam pernah melihat api kecil menyala di kursi baris C nomor 7, tempat Rina terakhir ditemukan. Tapi saat didekati, tidak ada api. Hanya aroma duka yang tertinggal. Hingga hari ini, bioskop tetap buka. Tapi Studio 3 hanya diisi setengah kapasitas. Tak pernah ada yang memilih kursi C7, D8, atau E6. Orang-orang bilang, 4 arwah yang hilang dalam kebakaran itu, belum pulang. Mereka masih menonton film yang tak pernah selesai, terjebak dalam waktu yang berhenti di detik pukul 20.17. Jangan pernah menonton sendirian di jam terakhir, kata seorang petugas tiket pelan, karena bisa jadi kau bukan satu-satunya penonton di sana. Jika kamu suka cerita berhantu, misteri tak terpecahkan, dan kisah nyata yang menyeramkan menghidupkan kembali ketakutan terdalammu. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan dirimu, karena di sini, ketakutan bukan sekadar cerita.